Bawang merah bawang putih adalah dongeng populer di Indonesia yang berasal dari Riau. Kisah ini bercerita mengenai dua orang gadis cantik kakak beradik yang memiliki sifat dan perangai sangat berbeda, lagi bertolak belakang. Terdapat sepasang suami istri yang tinggal di desa yang asri. Sang istri yang sedang hamil besar itu terlihat sangat bahagia karena suaminya sangat menyayanginya. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba sang istri kesakitan. Sang suami panik dan langsung memanggil tabib. Aduh, perutku. Bentar Bu, aku panggilkan tabib. Tahan bentar ya. Cepet, Pak. Saat sang tabib tiba, ternyata sudah waktunya melahirkan. Selang beberapa jam, terdengar suara bayi menangis dari dalam bilik kamar. Selamat ya, Den. Bayi perempuanmu cantik sekali. Makasih ya Bib, ayo saya ntar ke depan. Setelah sang tabib pulang, sang suami pun menghampiri istrinya. Suasana haru yang menyeruak di dalam kamar, sakit yang dirasakan usai melahirkan, seakan hilang tergantikan dengan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Selamat ya, Pak. Sekarang kamu udah jadi bapak. Namanya bawang putih. Nama yang cantik. 17 tahun kemudian, bawang putih tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Orang tuanya sangat menyayanginya, namun saat itu juga sang ibu jatuh sakit. Bawang putih, sini, ibu pengen ngomong sama kamu. Iya, Bu. Bawang putih, hidup ibu mungkin sudah tidak lama lagi. Jagalah bapakmu untukku. Ketika dewasa nanti, carilah jodoh sesuai kata hatimu. Apaan sih, Bu? Kok ngomongnya gitu? Ibu pasti sembuh. Ingat kata ibu ya, bawang putih. Apaan sih? Jangan bercanda dong, Bu. Ada apa ini? Loh, ibumu kenapa? Sebentar, bapak panggilin tabib dulu. Maafkan hamba, Pak. Istri Anda sudah meninggal dunia. Bohong ya? Apa sih? Ibu masih hidup kok. Semoga kamu tenang di sana, Bu. Bawang putih dan bapak sedih karena mereka telah ditinggal oleh sang ibu selamanya. Bawang putih berusaha menenangkan bapaknya, meskipun dirinya sendiri juga berduka. Ia akan selalu ingat pesan ibu kepadanya. Udah ya Pak, jangan sedih terus, nanti ibu ikut sedih. Makasih anak, udah mengingatkan bapak. Hingga suatu hari, kesedihan bapak perlahan hilang karena ada seorang janda yang memiliki satu anak yang selalu menghiburnya. Dia begitu baik kepada bawang putih
hingga membuatnya jatuh cinta. Sri, maukah kamu menikah denganku? Aku berharap kamu dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Aku bersedia, Pak. Terima kasih, Sri. Beberapa hari kemudian digelarlah acara pernikahan Sri dan Bapak Bawang Putih. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. We can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing oh, hey, oh, 'cause you're confident, babe. Yeah, and you make your hips sway. We knew that you could do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire, fire, baby. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Move to them, you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, Bawang Putih berharap bapaknya bahagia dengan pilihannya. Kemudian datanglah Bawang Merah dengan senyumannya. Hai Bawang Putih, sekarang kita saudara loh. Ya, meskipun tiri. Oh iya, salam kenal. Semoga kita bisa akrab ya. Mungkin. Bawang Putih merasa senang akan mempunyai kakak meskipun Bawang Merah tidak dekat dengannya. Hari-hari dilalui keluarga Bawang Putih dengan bahagia. Ibu tiri yang selalu menyayanginya dan tidak membeda-bedakan Bawang Putih membuat bapak yakin dia bisa meninggalkan Bawang Putih tanpa khawatir. Begitu pula dengan Bawang Putih yang bahagia dengan kehidupannya. Pak, ini sarapannya dimakan dulu. Bawang putih, bawang merah, ayo makan dulu. Iya, Bu. Makan yuk, Kak. Sebentar, tunggu dulu. Ayo. Kehidupan mereka terus berlanjut hingga sang bapak jatuh sakit. Ibu tiri berusaha merawat bapak dengan sabar hingga bapak memanggil mereka semua untuk berkumpul membicarakan harta warisan yang akan dibagi. Bawang Putih, kamu sudah semakin besar, Nak. Bapak yakin kamu bisa bertanggung jawab. Bapak ingin semua harta ini diserahkan kepadamu, Nak, sehingga ibu dan kakak kamu akan hidup denganmu dengan harta yang kamu pegang. Tapi Pak, kenapa nggak dibagi rata semua? Ini amanat dari ibumu, Nak. Hanya kamu saja yang dapat hak untuk memindahnya setelah dewasa nanti. Baik Pak, aku akan berusaha. Bu dan Bawang Merah, apakah kalian keberatan? enggak kok, Pak. Setelah itu, mereka kembali ke kegiatan mereka masing-masing. Dasar laki-laki tidak tahu diuntung, aku berusaha merawatnya dengan baik, tapi apa hasilnya? Andai aku nggak menikahinya, mungkin aku sudah punya segalanya. Aku harus membunuh si tua itu, sangat merepotkan sekali dia. Beberapa hari kemudian, ibu tiri menyiapkan sarapan untuk mereka. Namun, diam-diam dia mencampurkan racun di minuman sang ayah. Matilah kau tua bangka, udah tua merepotkan aja. Ibu lagi apa? Kamu bisa diam nggak Bawang Merah, kerjaanmu merepotkan aja. Baiklah Ibu. Lagi pula juga aku udah bosan bersikap baik kepada mereka. Lihatlah ini mulutku, udah kering karena sering senyum.
Kamu ini selalu saja hobinya menghias diri. Kapan kita kaya kalau gini caranya? Apa sih, Bu? Sini minumnya aku kasihkan saja untuk memastikan. Pak, ini minumannya diminum dulu. Jamu dari Ibu supaya cepat sembuh. Kasih ya bawang merah. Akhirnya diminum juga. Bentar lagi kau akan mati. Astaga, Pak, kenapa ini? Ibu, bawang putih, cepat ke sini. Bapak kenapa? Aku panggilkan Teguh dulu sebentar. Dia mati bawang merah. Sebentar lagi kita akan menguasai hartanya. Cepat pura-pura sedih. Tidak lama kemudian, tabib datang dan mengecek keadaan sang bapak, namun terlambat. Nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Maaf, Bu, ini suami Anda telah meninggal beberapa menit yang lalu. Sabar ya nak, masih ada ibu sama bawang merah. Kami janji akan merawatmu. Makasih udah mau merawatku, Bu. Beberapa minggu kemudian, sikap bawang merah semakin semena-mena ke bawang putih. Bahkan sang ibu tidak peduli. Bawang putih, tolong cuci bajuku ya. Aku sangat malas hari ini. Sama kakak sendiri harus saling bantu. Iya, Kak. Meskipun diperlakukan begitu, bawang putih tidak pernah mengeluh karena dia bersyukur masih mempunyai keluarga. Bawang putih, apa ini? Kenapa pakaianku masih kotor? Maaf, Kak. Aku masih mencuci pakaianku dulu. Kamu ini seharusnya kamu tahu sekarang bukan ratu di sini. Sekarang semua pekerjaan rumah termasuk mencuci baju kita harus kamu yang lakukan, jangan malas-malas. Tapi, Bu, Tidak ada tapi-tapian, jika belum selesai kamu tidak boleh makan. begitulah ketidakadilan ibu tiri terhadap mereka. Jika bawang putih sibuk membersihkan rumah, maka bawang merah akan selalu menatap cermin, melihat kecantikannya serta bermalas-malasan. Suatu hari, ketika bawang putih sedang mencuci baju di sungai sambil menangis, tiba-tiba datang jelmaan ikan mas dari dalam air. Hei, kenapa kamu menangis? Kamu siapa? Kenapa kamu datang dari dalam air? Aku jelmaan ikan mas yang siap membantu semua orang dari kebaikannya. Aku akan membantu kamu jika perlu, karena kamu orang baik. Tapi kenapa kamu menangis? Aku sedih karena ibu dan kakak tiriku selalu tidak adil kepadaku. Hei, tenanglah, anggap aku temanmu. Mulai sekarang, aku akan membantumu, cukup panggil aku ikan mas. Datanglah, maka aku akan datang. Sekarang mana cuciannya? Aku akan membersihkannya dengan cepat. Tapi Katanya teman, kok tidak enak hati? Seketika pakaian yang dibawa perempuan jelmaan ikan mas langsung bersih. Bawang putih bahagia karena pekerjaannya menjadi cepat selesai. Sementara di sisi lain, hiduplah seorang pangeran yang sedang bertapa yang dijaga oleh pengawalnya dengan ketat. Beberapa saat dia langsung bangun dari bertapa dan berpikir, Pangeran, sudah selesai masa bertapamu. Sudah saatnya kini kamu mencari jodohmu. iya nak, cari jodoh sesuai kata hatimu. Sebelum itu carilah jelmaan ikan mas untuk mendapatkan petunjuk. Siapa jelmaan ikan mas, Bu? Jelmaan ikan mas itu adalah jelmaan yang membantu orang baik. Dia tinggal di sekitar sungai. Sudah saatnya aku bertemu dengan jodohku. Pengawal, Siap, Pangeran. siapkan kuda untuk menjelajahi seluruh tempat. Aku akan mencari asal-usul jodohku. Sebelum itu, aku harus bertemu dengan jelmaan ikan mas.
untuk mencari tahu lebih dalam. Perjalanan pangeran menempuh waktu beberapa hari hingga ia sampai di sungai untuk beristirahat sejenak. Rupanya kamu datang untuk mencari jodohmu, wahai pangeran. Siapa kamu? Pengawal, bersiap. Siap, Pangeran. Hei, tenanglah pangeran. Aku adalah jelmaan ikan mas yang kau cari. Jodohmu mungkin dekat di sini. Carilah sendiri sesuai kata hatimu. Baiklah, aku akan mencarinya. Ketika pangeran berjalan-jalan di sekitar desa, dia melihat ada seorang gadis cantik yang sedang menyapu. Dia bersama pengawal menghampirinya. Kalian menyamarlah jadi pengembara. Jauh bila dia memberi kalian sesuatu, maka aku akan ke sana. Baik, Pangeran. Permisi, kami ini pengembara. Jauh, tolong beri kami sesuatu supaya tidak kelaparan. Maaf, saya hanya punya makanan dan sedikit uang untuk kalian. Mohon diterima ya. Semoga ini cukup membantu. Terima kasih, semoga kamu mendapatkan jodoh yang baik dan kebahagiaan datang menyertaimu. Di sisi lain, pangeran mengamati dengan muka tersenyum. Ia segera keluar dari persembunyiannya dan menemui bawang putih. Namun, tiba-tiba keluarlah bawang merah dari dalam rumah. Dia sangat marah kepada bawang putih karena memberikan makanan kepada pengembara tadi. Hal itu membuat pangeran tidak jadi menemui bawang putih dan akan mencari asal-usulnya terlebih dahulu. Kalian carilah asal-usul gadis itu tanpa ketahuan, mengerti? Baik, Pangeran. Pangeran, gadis itu bernama Bawang Putih. Dia sangat baik sekali, namun sayang dia selalu disiksa oleh kakak dan ibu tirinya. Dulu mereka sempat hidup bahagia, namun ibu tirinya memberi racun ke ayahnya karena harta warisan pangeran. Setelah pangeran mengetahui asal-usul bawang putih lebih dalam, dia yakin bahwa bawang putih adalah jodohnya. Ia pun berangkat menuju rumah bawang putih. Permisi, Iya, ini siapa ya? saya pangeran dari kerajaan sebelah. Ingin melamar Anda sebagai calon pengantin saya. Tapi... Ada apa, Bawang Putih? Kalian siapa? Pangeran, kami ingin melamar Bawang Putih, Bu. Tapi Bawang Putih hanya pembantu kami, Pangeran. Tidak cocok seorang pangeran menikahi pembantu seperti dia. Benar yang dikatakan ibu pangeran. Mungkin anakku Bawang Merah bisa karena dia cantik dan lebih tinggi derajatnya. Aku tahu niat busuk kalian berdua. Kalian meracuni ayah Bawang Putih supaya dapat hartanya, kan? Apa maksud pangeran? Sudahlah, jangan pura-pura tidak tahu. Pengawal bawa mereka berdua ke penjara. Tidak mungkin. Ibu dan kakakku tidak seperti itu, pangeran. Mereka sangat menyayangi ayah. Bawang Putih, itulah kenyataannya. Terimalah nasib itu. Biarkan mereka di penjara untuk menebus kesalahan mereka. Kalian ini melamar anak orang lemah sekali. Sabar, Bu. Nak, cepat lamar dia. Bawang Putih, sekali lagi maukah kau menjadi pasangan hidupku? Saya bersedia, pangeran. Bawang putih, kebaikanmu di masa lalu akan menghasilkan kebaikan di masa depan. Semoga kalian bahagia. Pernikahan mereka dilaksanakan secara meriah di kerajaan. Bagaimana para saksi? Sah? Sah.
It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you.